Hello Naners, welcome back to my channel Mirza Kaisar. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gua Mirza. Dan akhirnya ya kan, intro lama kita pakai kembali. Dan akhirnya channel ini balik lagi ke nama Mirza Kaisar ya. Ya karena mungkin rezekinya udah di sana ya cuy ya. Jadi ya udahlah, kita pakai nama Mirza Kaisar lagi. Dan ya gue juga mungkin harus banyak penyesuaian karena channel ini kan udah mau OTW ke 4 tahun cuy. Gue nggak bisa begitu aja ganti nama jadi Stream With Me, sehingga orang pun juga ini siapa gitu kan. Apalagi sekarang thumbnail-thumbnailnya kan gak pernah pakai muka gua gitu. Jadi mungkin orang yang kanya juga ini channel aneh gitu dan dia nggak subscribe kayak gimana kayak gitu, gue takutnya. Ya udahlah, akhirnya gue ganti nama lagi Mirza Kaisar. Ya mungkin rezekinya pun juga di sini cuy. So oke, jadi sekarang kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi di Let's Talk with Mirza yang gue kangen banget. Ini kita ngobrol-ngobrol Let's Talk lagi cuy, karena nggak tahu kenapa tiap gue ngobrol Let's Talk itu penontonnya lebih rame dibanding gue nge-review. Ya karena kalian itu nggak tahu kenapa, di saat gue lagi live streaming aja, di saat gue main game ini sepi, begitu gue ngobrol rame. Kalau ini memang tukang juli dia cuy. Ya tapi hari ini kita nggak bakalan juli, kita bakal ngasih suatu wawasan yang bakal membuka pikiran juga cuy. Dan ini gue kasih opini juga ya, di sini hanya sekedar opini gue bahwa Let's Talk itu ya memang pendapat gue sendiri, opini gue sendiri. Ya mungkin ada sedikit manfaat yang bisa kalian ambil ataupun sedikit petuah yang bisa kalian ambil. Ya fungsinya gue di sini tuh sebagai tutor live streamer yang harusnya membawa kalian ke jalan yang benar. Oke. Nah seperti apa yang bakal kita bahas kali ini? Yaitu di sini gue bakal ngebahas karena sekarang ini lagi ramai banget fenomena para live streamer ataupun mantan pro player yang live streaming ataupun pro player yang lagi live streaming di-donate sama situs slot. Nah kira-kira ini tuh yang kayak begini tuh harus bagaimana ya gitu kan. Ataupun dari kalian nih pengen ada yang oh ya bang, gue pengen jadi seorang live streamer gitu kan. Gue pengen jadi seorang live streamer terkenal karena apa? Karena gue pengen di-donate jutaan, puluhan juta sama situs slot. Nah gue takutnya ada kalian yang berprinsip seperti itu. Nah makanya jadi gue pengen bukakan pikiran supaya kalian tuh dijauhin dengan hal seperti itu cuy. Meskipun ya nominalnya gede banget lah, 20 juta, 10 juta, jangan kan 20 juta. Gue yakin kalian live streamer pemula di endorse maksudnya di donate sama situs slot 500 ribu 1 juta aja, kalian pasti langsung nyembah sama mereka. Nah jangan sampai kayak gitu cuy ya. Oke, jadi akhir-akhir ini memang lagi rame banget ya, banyak pro player yang didonate sama situs slot dan mereka itu ada yang kayaknya disengaja dan adanya yang katanya tidak disengaja. Who knows lah ya, kita nggak tahu juga. Dan gue yakin pun juga ya memang ada yang disengaja karena mungkin mereka harus baca skrip ataupun mereka harus mengikuti SOP yang dianjurkan, dan ataupun yang memang situs slot itu punya berbagai macam cara akal supaya gimana cara mereka mempromosikan itu secara halus dan tidak diketahui sama pihak hukum yang ada di Indonesia kayak gitu ya. Oke, pertama di sini gue bakal bahas dulu nih. Pertama, kenapa harus pro player Mobile Legends yang di donate banyaknya, yang ramenya gitu cuy. Nggak tau karena mungkin algoritma Instagram gue banyak yang Mobile Legends, jadi ya yang dibahasnya Mobile Legends ya. Ataupun gue kasih tahu dulu deh, ada nggak kira-kira dari pro player kayak Counter Strike, Valorant ataupun PUBG yang didonate hal yang sama? Kalau ada tolong tulis di komentar ya, dan tolong revisi omongan gue. Cuman yang gue tahu itu kebanyakannya adalah pro player Mobile Legends. Nah kenapa nih ada apa dengan pro player Mobile Legends? Kenapa mereka sampai rela-rela endorse si pro player ini? Nah di sini gue punya satu alasan yang memang mungkin lebih logis gitu. Karena begini cuy, lu kalau misalkan tanya seorang anak kecil yang lagi main Mobile Legends di pinggir jalan gitu kan, ataupun di sekolahannya, ataupun anak-anak, jangan anak kecil deh, anak-anak remaja deh, yang mereka itu ditanya, lu cita-cita jadi apa? Gue pengen jadi pro player Mobile Legends. Kondisi di saat mereka lagi main Mobile Legends ya, lu tanya, lu cita-cita main Mobile Legends, dengan lu main Mobile Legends, cita-cita lu pengen jadi apa? Pengen jadi pro player. Nah karena si pro player ini diidamkan para kaula-kaula muda gitu coy, jadi ya mereka ini sudah lebih hits, jadi lebih terkenal gitu, bisa lebih famous daripada selebriti gitu. Nah lu tanya deh sama anak-anak kecil gitu, mungkin yang mereka tuh hanya sekedar Baimong, Raffi Ahmad gitu, tapi mereka tidak ada yang pengen menjadi seorang pengen jadi kayak Baimong ataupun yang pengen jadi Raffi Ahmad. Mereka pasti pengen jadi kayak Skylar cuy, mereka pasti pengen kayak Bang Sin gitu kan ya, karena mereka sangat mendewakan lah banget si pro player Mobile Legends ini. Dan pro player Mobile Legends di Indonesia itu bisa jauh lebih terkenal daripada selebriti, dan fans mereka itu pasti banyak banget. Lihat aja live streaming mereka tuh yang nonton udah lebih dari 10.000 rata-rata cuy. Gue pernah lihat live streamer pro player misalkan si Skylar, si Bangsin, atau pro player yang memang lagi hits banget, yang lagi memang selalu digoreng gitu. Penonton live streamer mereka tuh nggak main-main cuy.
nggak ada pro player PUBG Mobile yang sebanyak itu yang nonton, kagak ada. Pro player Valorant pun juga kagak ada di Indonesia yang nontonnya sebanyak itu. Paling banyak adalah Mobile Legend. Jadi pro player Mobile Legend, kenapa situs slot itu ngarahnya ke pro player Mobile Legend? Karena mereka lebih famous daripada selebriti yang ada di Indonesia, dan mereka adalah salah satu influencer yang paling dikejar gitu, yang paling banyak cita-citanya sama anak kecil. Paham gak maksud gue kan? Influencer itu kayak gue nge-influence James Hetfield Metallica, seakan-akan gue tuh pengen kayak James Hetfield Metallica. Nah, si pro player tuh banyak banget ya bocil-bocil yang pengen mengidolakan si pro player dan pengen jadi seperti mereka. Itulah kenapa, karena pro player lebih famous di Indonesia ini cuy dibanding selebriti kayak gitu cuy ya, untuk kalangan-kalangan muda sekarang. Nah, lalu kenapa harus game Mobile Legend? Yaitu pro playernya terkenal famous, gamenya pun juga terkenal famous di sini. Karena hampir 80% penduduk Indonesia itu pasti tahu yang namanya Mobile Legend. Dan setiap pertandingan Mobile Legend itu pasti banyak banget yang nontonnya. Dan gua pun juga di sini punya salah satu live stream Mobile Legend, si Okta itu, dan dia tuh memang sudah agak gimana banget sama Mobile Legends sampai dia ngikutin semua berita tentang pro playernya, sampai dia ikutin semua tentang berita-berita turnamennya, dan dia sudah menggila banget. Dan itu adalah anak-anak generasi sekarang, anak-anak generasi Gen Z yang tergila-gila sama Mobile Legends. Dan Mobile Legends itu masuk ke semua kalangan, entah itu kalangan atas, menengah, dan bawah. Sedangkan sasaran situs slot ke semua kalangan itu pun kalangan atas, kalangan menengah, dan kalangan bawah. Jadi satu-satunya batu loncatan mereka untuk bisa masuk ke dalam pangsa pasar kalangan-kalangan itu yaitu lewat game Mobile Legends. Dengan mereka mendonate pro player di game Mobile Legends dan pro player di Mobile Legends sendiri. Semoga saja informasi mereka bisa diterima sama masyarakat yang ada di Indonesia ini, dan sehingga cepet banget itu masuk ke racunnya. Itu racun pertama. Racun keduanya juga apa? Banyak juga mungkin dari kalian yang setelah nonton video-video tentang yang didonate pengen menjadi seorang live streamer ataupun pengen menjadi seorang pro player karena pengen didonate sama situs slot. Bahaya banget itu efek dominonya, dan menyerangnya tuh ke Mobile Legend, yang dimana notabene anak-anak Mobile Legend itu anak-anak muda cuy, menengah atas, menengah ke bawah, ada semuanya. Dan itu pangsa pasar yang besar banget. Dan kenapa mereka menyerangnya ke situ pun alasannya sudah sangat logis sekali cuy. Dan menurut gue itu sangat-sangat bahaya banget. Wah, serius. Ini kalau misalkan dibiarin, ya kan? Ya udah, ini akan jadi terjadi efek domino. Mindset pemain Mobile Legend adalah raungannya situs slot, mungkin nanti pemikirannya, ataupun ada anak kecil yang pengen menjadi pro player karena pengen di situs slot, ataupun ada juga dari kalian yang pengen jadi seorang live streamer agar didonate sama situs slot. Dan yang lebih parahnya lagi ya, mungkin karena ngelihat pro playernya di donate situs slot, akhirnya gua main slot karena gua percaya sama si pro player satu ini. Dia aja menggacor-gacorkan ataupun mendewa-dewakan, membilang-bilang makasih sama situs slot ini. Ya udah, aku pun juga mau main situs slot di sana. Nah, itulah efeknya ya cuy ya. So, fenomena selanjutnya ya yang paling ini membuat perdebatan adalah kira-kira itu disengaja atau nggak disengaja. Nah, itu. Kalau memang kondisinya tidak disengaja, ya udah kayak gimana lagi. Memang gua ataupun kita semua yang seorang live streamer itu ya pasang pasti ya pasang donate Saweria, donate Sosiabas di link deskripsi. Kalau yang mau donate ya silahkan. Ya, tapi kita tidak bisa memprediksi siapa yang bakal ngedonate kita. Kalau toh memang benar gue kondisinya lagi tidak sengaja ada situs slot yang mengedonate berapapun nominalnya, dan gue tahu itu situs slot, makanya kita harus lihat itu monitor, gue pasti bakal sebut. Karena apa ya, satu ucap kata kita sebutin nama situs slotnya aja itu mungkin bisa mempengaruhi banyak orang yang lagi nonton kita, dan itu yang menjadi fatalnya. Makanya mulut seorang influencer itu bisa lebih daripada mulut orang tua. Kalau kata influencernya yang ini bagus, yang ini jelek, mereka pasti jauh lebih ngedengar kata-kata influencernya daripada orang tuanya. Mungkin ya untuk anak zaman sekarang. Jadi ketika nanti mungkin ada orang yang ngedonate ke seorang live streamer dan nyebutin, ini bagus, situs ini gacor kayak bagaimana gitu cuy, itu pasti langsung masuk ke dalam telinga mereka, ke pikiran mereka, dan mungkin bisa langsung dilaksanakan. Itu yang akan ngehancurin generasi kita cuy. So, meskipun itu terjadi sama gue akan baca dulu dalam hati ya, set. Gue langsung gak akan sebutin, gue langsung bakal diem 1000 kata. Karena gue takut satu omongan gue kata gue. Karena begini,
Penyebaran situs slot agar diterima itu nggak kalian secara hasilnya, gede main nih halus, nggak. Tapi kan dekat teman kalian dulu biasanya. Gue lagi main rame, menang, gitu kan. Nggak ngajak mereka, cuman kayak ngebibita bahasa sebetulnya. Kayak, tinggal dong, gue lagi JP 100.000. Orang yang nggak apa pasti nanya kan, itu apa sih? Nah baru ada penjelasan. Karena itu baru dari teman ke teman, apalagi ini dari satu kecap seorang influencer yang ngomongnya. Itu pasti bakal didengar. Apalagi influencernya ini yang sudah per juta-juta subscriber atau followers, satu ucap kata mereka bagus, mereka pasti mengikuti itu bagus. Itulah bahayanya cuy, ya bahaya banget. Oke, kalau toh ini gak disengaja, kita jangan nyebutin lah, kita punya nyebutin. Dan kalau bisa pun sekarang udah ada fitur di Sociabas di Saweria untuk nge-refund uang itu. Kalau kita ngerasa percaya, ini uangnya nggak bener nih, ini uangnya haram nih misalkan, kembaliin. Insya Allah pasti bakal keganti lebih dari sana cuy. Karena kalau misalkan kalian telan pun juga lu percaya dengan yang namanya efek domino dari uang haram, itu gue ngerasain cuy. Sampai di detik ini pun gue masih ngerasain efek domino dari uang haram seperti itu. Karena gue pun juga pernah ikut terlibat lah dalam dunia slot kayak gini tuh. Ternyata efeknya gak enak banget ke gue cuy, serius. Ntar gue bakal ceritain deh di nextnya, gue bakal curhat sama kalian kenapa gue bisa sampai sedown ini, sampai ada di 2023 ini sebagai tahun titik terendah gue itu ya. Gue berada di lingkaran setan seperti ini, kayak gitu. Ya, kalau tuh memang ini disengaja itu yang paling fatal, bahaya banget. Ya, kenapa bisa disengaja? Ya mungkin aja kayak begini ya misalkan. Endorse slot itu sekarang sudah lagi dicekal-cekalnya ya, kayak Ferdian Paleka ketangkap, terus siapapun banyak selebgram, youtuber yang ketangkap. Nah mereka bakal memutar otak si situs slot ini, gimana caranya mereka bisa masuk, bisa ngendorse, ngepromosiin tanpa terdeteksi dengan hukum Indonesia. Satu caranya dengan cara mendonate. Karena kalau misalkan kita ngedonate, otomatis rekeningnya itu masuk dulu ke dalam rekening Sociabas atau Saweria, baru masuk ke dalam si rekening influencer itu. So jadi kalau misalkan ada yang namanya audit dari ataupun ada pemeriksaan dari polisi, itu si rekeningnya bisa bersih. Karena yang ngirimnya adalah si rekening Saweria ataupun rekening Sociabasnya. So jadi mereka tidak akan terdeteksi dan tidak akan mengurangi yang namanya bukti, kayak begitu cuy. Itu sih yang ada pemikiran gua ya kan. Ya kenapa mereka harus deal-dealan joinannya tuh. Jadi kayak misalnya gini nih, kayak ayo Mirza mau nggak di endorse sama situs slot, bayarannya 30 juta tapi gua nggak akan transfer langsung, ataupun yang memang si influencer yang ngomong gua mau nggak mau, gua nggak berani. Nggak usah khawatir katanya. Kita nanti lewat donate aja, pada saat kamu lagi live streaming aku donate ya. Cuma nanti tolong kata-kata bilang gacor-gacor kayak gitu. It makes sense. Itu mungkin bisa terjadi. Karena mereka itu tim marketing situs slot pinter banget cuy. Gue baru ganti nomor, tiba-tiba udah ada aja yang tahu itu nomor dipakai buat situs slot gitu. Promosi situs slot ke gue ada. Paling nomor baru cuy. Siapa yang tahu, tapi ada aja gitu. Belum lagi gitu kayak misalkan gue punya gue punya beberapa influencer yang gue pegang gitu kan. Mereka pasti semenggoda gimananya ngasih tawaran untuk endorse ke si influencer gue ini. Lu bayangin deh, followers 30.000 aja, gue satu influencer followers 30.000. Nilai endorse itu bisa sampai 9 juta cuy. Gue aja yang 85.000 subscriber di endorse sama satu brand produk untuk review itu paling gede 1,2 juta. Ini suruh update story sehari 2 kali 9 juta cuy, cuma repost doang. Siapa yang gak tertarik gitu kan. Gila ya kan. Karena kalau misalnya mereka bisa berani endorse gitu, berarti pendapatan mereka bisa lebih gila juga cuy. Dari story kita, dari ucap mulut kita sendiri. Dan itu yang paling fatal, yang paling bahaya. Karena apa? Karena orang-orang di Indonesia ini mindsetnya gue pengen segala cepet. Jadi kalau misalkan kata influencer ini cepat bisa dapat duit, ya mereka langsung masuk otak mereka, langsung diaplikasikan. Kayak gitu cuy, bahayanya ya. Waduh, ampun ya. Nah, kita masuk ke dalam yang ranah hukum di Indonesia ini. Kira-kira kalau misalkan seperti itu, ada hukumnya nggak sih? Di Indonesia ini masuk nggak sih ke dalam pasal berapa? Pasal 303 atau pasal berapa? Gue nggak tahu ya. Pasal tentang masalah promosi situs judi itu gimana? Kalau itu kondisinya disengaja dan memang di skripnya, itu kan yang jadi satu-satunya barang bukti polisi adalah skripnya. Nanti begitu nanti di-donate, lihat reaksinya gimana. Orang mungkin polisi tahu dong mana reaksi yang benar-benar terkejut, mana reaksi yang pura-pura dikejutkan. Kalau memang reaksinya benar-benar terkejut ya, gue pasti diem dulu dong, gak langsung main nyebut. Kayak tiba-tiba gue bisa baca itu si nama situs slotnya. Tapi kalau memang disengaja, begitu dia masuk, langsung refleks nyebutin nama situs slotnya. Gue aja terkadang gak ada yang ngedonate nih, namanya mungkin masih nama normal, misalkan siapa gitu.
gue pasti baca dulu ini dari siapa ya gitu. Tapi kalau misalkan begitu di download dia langsung nyebutin gitu kan nama si situs slotnya, itu udah pasti kelihatan banget sih settingannya cuy. Nah kalau misalnya itu disetting dan itu memang disengaja, ya itu udah masuk ke dalam ranah hukum yang sudah menjadi salah satu strategi fitur promosi dari si situs slot itu tersendiri cuy. Nah sekarang kita masuk dalam poin terakhir nih, apakah itu sebagai uang haram ataupun halal? Kalau gue pribadi sih, misalkan ada yang seperti itu dan gue tahu itu dari situs slot, dan apalagi sekarang fitur Sociaba sudah bisa ada refund dikembalikan ke dalam ke pemiliknya, dan gue pun juga sudah punya prinsip sendiri kalau misalkan itu adalah uang haram gue tidak mau menerima, ya gue bisa bilang itu adalah haram. Ya, tapi kalau misalkan kalian memang sudah kepepet banget gitu ya itu mah baik lagi ke kalian deh cuy ya. Cuman ya percaya aja sih bahwa sesuatu yang memang haram itu gak baik, serius. Gue di sini bukannya so nasehatin ya, gue di sini bukannya so paling tua, so paling kokolot bengkok gitu bahasa Sundanya, tapi gue punya pengalaman dengan hal uang haram itu memang benar-benar sakit banget cuy. Efek dominonya tuh gak cuman ke gue gitu. Kalau ke gue doang sih ya gue yang dapat efeknya gitu, misalnya gue jadi apa kayak gimana gak jadi masalah, tapi efeknya ke keluarga gue, ke teman-teman gue, ke lingkungan, ke rumah cuy. Itu yang bikin gue jadi rusak seperti itu kayak gitu ya. Makanya talah gue ceritain ya secara lanjutnya, ataupun nanti pada saat live streaming kalian ngobrol-ngobrol dan nanya-nanya. Biasanya kan gue suka nyeplos ngobrol gitu tentang masalah pribadi gue ya. Cuman ya ini masalah satu nasihat aja lah ya kan ya, karena gue pun juga di sini kan sebagai tutor influencer yang pengen ngasih sesuatu yang bermanfaat gitu kan, gak cuma sekedar teori doang ya, mungkin secara rohani pun juga gue harus ngasih tahu gitu. Jangan sampai kalian yang seorang live stream udah jujur niat kalian menjadi seorang live streamer pakai uang halal gitu kan, dengan niat yang halal, terus tiba-tiba ada godaan seperti itu kecampur ya antara uang halal dan uang haram, ya udah susah cuy. Gue jamin itu nggak akan bisa cuy, maksudnya nggak akan bisa bener nanti ke otak kalian ya gitu. Gue kasihan aja lah ya, gue pun juga ngerasain hal yang sama ya. Jangan ya, mungkin banyak dari kalian yang bilang ke gue ini sebagai guru ya, gue pun juga di sini sebagai guru harus ngasih tahu bahwa mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Nah oke, mungkin sekian aja untuk Let's Talk kali ini, dan mungkin aja ini bisa jadi pembuka pikiran buat kalian ya. Kalau misalkan ini sampai video ini kedengar sama pro player, sama apapun live streamer yang pernah melakukan hal seperti ini, ya udah sih ya, gak ada kata terlambat untuk berubah. Mumpung ya belum kena efek domino kehadap kehidupan kalian, ataupun mumpung belum kena hukum pidana Indonesia, ya udah sih berhenti aja sih cuy. Bagaimanapun juga ya itu efeknya ya memang bukan gak ngerugiin ke kamu sendiri, ngerugiin itu ke orang lain gitu. Dan itu yang ngebuat sesuatu yang menjadi haram itu adalah di saat kamu sudah merugikan orang lain. Itu yang paling fatal dan itu yang paling haram menurut gua cuy. Oke, misalnya itu video dari gue. Nanti kita akan ada lesson lagi tentang ngobrol masalah fenomena tentang dunia live streaming. Dan jangan lupa ya, dan kesempatan pada waktunya hormati gurumu, saya temanmu itu Teko Berbudiman. See you next video. Bye bye.